Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada saya, dan terima kasih pada teman-teman yang telah mendukung channel ini. Semoga keberkahan dan kebahagiaan selalu menyertai kalian semua, amin. Kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman serem juga lucu sebenarnya yang saya alami di makam Bupati yang pertama, Bupati Sragen yang pertama, yang dimakamkan di daerah Krebet, Masaran. Jadi waktu itu saya ingin berziarah, tidak punya maksud untuk apa-apa, hanya untuk berziarah, karena kan kita sebagai manusia tidak boleh melupakan cikal bakal kita, maksudnya cikal bakal tempat bertempat tinggalnya kita kan gitu. Nah waktu itu saya pergi bertujuh. Saya punya satu teman, itu teman ya, dia sering belajar ilmu kebatinan kepada saya. Jadi di sini tuh nggak ada namanya guru atau murid, tuh nggak ada ya. Ya semua teman berbagi ke berbagi ilmu, kebahagiaan, susah, seneng, kita sama-sama berbagi. Waktu itu kita bertujuh pergi ke makam itu. Nah setelah itu sekitar jam setengah satu kita bermunajat, bermeditasi di situ. Tiba-tiba nih si Agus ini teman saya ini, emang dia bisa merasakan kehadiran seseorang atau makhluk halus, itu dia bisa merasakan. Cuma sayangnya dia itu tidak bisa melihat, intinya dia itu tidak bisa berinteraksi. Nah pada akhirnya astagfirullahaladzim, nah si Agus ini kemana dia tuh jadi gampang kerasukan begitu. Akhirnya waktu saya lagi fokusnya meditasi, dan hampir aja saya tuh didatengin oleh kodamnya yang ini, bupati ini. Teman-teman saya di belakang tuh Mbak, Agus kesurupan. Terus saya tengok, waduh iya bener juga. Terus akhirnya saya balik terus ngurusin si Agus ini, saya urusi terus akhirnya kan dia kan lari ke sono ya, lompat gini. Jadi nginjek itu makam itu. Akhirnya kita pegangin, kita paksa, kita tidurkan. Nggak sengaja kepala itu kebentur sama kuburan, cetuk tok gitu pokoknya. Waduh, kepalanya kebentur. Terus tapi dia masih bisa berontak. Terus saya pegang, saya tanyain, kamu nanya siapa? Namanya tuh katanya Asih tempatmu di mana? Saya di pohon itu. Di situ tuh emang ada pohon randu ya, randu alas, jadi sangat besar di situ. Terus kamu ngapain ini dia? Aku ini ngopo kan, saya bilang gitu. Oh aku seneng, saya suka sama anak ini, sama si Agus ini. Saya bilang, kamu jangan suka sama anak ini ada bapaknya, ada ibunya, jangan kan gitu. Saya yang bawa, jadi sudah kamu pergi. Aku ora gelem lungo, saya nggak mau pergi. Orang saya sudah suka sama ini, sambil ketocok gigi kan tuh. Akhirnya saya marah kan. Kamu kalau tidak mau pergi, kamu akan saya hancurkan. Nanti yang Samber Nyowo sama Sunan Lawu akan menghajarmu. Terus
Dia bilang begini, aku ora wedi, saya nggak takut. Terus bener, kamu nggak takut? Enggak. Nah, akhirnya itu masih berontak dipegang itu, dia mau mau itu lari lagi, kita pegangin, 2 orang megangin kaki, 2 orang megangin tangan, satu tuh megangin kepala. Jadi kalau dia tuh mau ini mau ninggalin, dibaca lagi suruh tidur. Terus akhirnya karena udah kasihan kan, karena orang kesurupan itu kalau semakin lama dia di tempatnya kan semakin lemah kan, lemes. Jadi langsung saya pencet ketiaknya sini, saya pencet ketiaknya, terus kamu pergi nggak, saya gitu. Iya saya pergi, minta ampun. Tapi yang Sambenio memang udah datang, yang Sambenio itu udah datang karena saya kan panik ya, dia udah setengah jam lebih. Dia tuh menceritakan bahwasanya si AC ini korban kecelakaan. Jadi dulunya itu dia kelindes apa tuh, roli apa sih yang kelindes ituin tebu tuh, yang muat tebu tuh apa namanya, lori ya, kereta lori itu kelindes tebu zaman Belanda. Akhirnya dia bersemayam di situ. Dia bilang sekarang alamnya sudah beda, kamu pulang, rumahmu di mana, pulang kembali ke asalmu, karena kamu bukan AC, kamu hanyalah jin yang menyerupai. Saya bilang ya, langsung yang Sambenio ini udah emang pergi karena si AC ini dia nggak mau keluar, dia tetap itu nggak mau keluar. Akhirnya saya minta sama yang Sambenio untuk diusir. Yang Sambenio pergi, dia langsung pergi nih si dia. Nah, ketika dia mau pergi, dia tuh apa namanya, minta bunga. Aku njaluk sangu kan gitu. Minta sangumu apa no? Bunga no. Terus teman saya bilang, mbak njaluk bunganya apa mbak, bunga apa? Namanya di kuburan kan yang ada bunga kamboja. Udah petikin bunga kamboja, dipetikin bunga kamboja itu. Pada akhirnya dipetikin, udah dikunyah sama dia, udah gitu dia pergi. Nah, ketika dia sudah sadar, si Agus sudah sadar, katanya, mbak, mulut saya kok gatel gitu. Oh, nggak apa-apa, gue mau kesurupan orang genah gitu. Nah, begitu dia sadar, dia tuh, mbak, aku cangkemku gatel, mbak. Lah ya orang genah lu, wong kesurupan, besok lagi nggak usah ikut gitu. Nah, udah kita kan pulang ya, karena udah jam 2:30 kita pulang. Terus begitu mau pulang tuh tiba-tiba dia tuh bilang, aku kok saya kan kok kayak ngerasain sesuatu ya mbak, kayak ada yang ngikutin. Nah, saya lihat tuh, saya nengok ke belakang tuh pocong. Akhirnya kita betul-betul lari sih. Si Agus ini jatuh, nyungsep lagi. Si Agus ini nyungsep lagi. Mungkin dia masih lepas ya. Dia nyungsep. Ya Allah, mbak, dasku loro, katanya. Dasku loro mbak, tadi akhirnya kita tolongin tuh si Agus tuh, kita tolongin. Emang pocong itu bener-bener nyata ya, pocongnya ini bener-bener ada. Jadi apa namanya, jadi dia di pohon randu yang itu tadi. Lah udah gitu kan saya yang paling belakang nih, mereka tuh udah lari, udah kabur. terus si Agus itu bilang, mbak, HP ku ketinggalan. Terus ketinggalan di sono tadi mbak, jatuh.
Akhirnya kan yang 5 udah nggak mau masuk kan, udah nggak berani masuk lagi kan. Akhirnya cuma saya sama Agus tuh masuk lagi masuk lagi terus. Lo kok bisa ketinggalan sih, saya bilang gitu kan. Terus, iya mbak ketinggalan, ayo anterin. Akhirnya kan saya masuk, saya anterin lagi. Itu pocong tuh masih di situ, masih di pohon randu itu. Nah di pohon randu itu, akhirnya saya permisi karena saya nggak niat mengganggu walaupun takut. Aduh, ini si ini udah megangin baju, mau jalan juga susah kan. Susah. Akhirnya saya pun, jadi ini misalnya nih makam nih, jadi agak ke samping gitu, pocongnya tuh di situ itu. Terus saya bilang, mohon maaf permisi saya tidak mengganggu, mohon maaf, saya bilang gitu. Namanya pocong kan di sini kan ama-amanya remuk terus matanya melotot gitu. Cuman kalau jidatnya sini nih biasa, cuman yang bawah sini remuk sama bibirnya tuh remuk. Terus ini si Agus ini udah dia nggak berani ngeliat, jadi merem terus sambil megangin baju saya kan. Akhirnya ketemu, jadi HP-nya ini jatuhnya di waktu dia kepalanya kejedot batu di terus akhirnya dia bilang, awas kamu kalau kesurupan lagi, di sini gak ada temennya yang tuh pada keluar, awas kamu kalau kesurupan. Dia bilang, mbak kayaknya ada yang mau masuk tubuh saya, ada yang gondelin. Saya tahu dia memang ada yang gondelin, tapi bukan yang pocong itu, yang anak kecil itu kan. Anak kecil itu jadi gondelin, kakinya tuh dipegangin. Terus saya bilang, saat iniin aja, saat tempaleng tuh kepalanya, awas kamu kalau kesurupan, buruan jalan. Saya suruh jalan di depan. Terus akhirnya alhamdulillah kita bisa keluar dari makam itu. Nah sampai di rumah dia tuh gini, mbak, oh ini kayaknya dasku menyonyong kayak benjol. Kita pun ketawa. Akhirnya yaitu, subhanallah, itu adalah pengalaman mistis di mana ada lucunya, ada horornya, dan kita bertujuh ini benar-benar bisa melihat dan menyaksikan bahwasanya itu ada pocong berdiri di pohon randu itu. Jadi maha besar kekuasaan Allah, menunjukkan makhluk lain yang diciptakan. Jadi intinya tuh selama kita tidak mengganggu, karena kita hidup berdampingan, selama kita tidak mengganggu maka mereka pun tidak akan pernah mengusik kita. Jadi apapun itu atas kehendak Allah, semua atas kehendak Allah. Hanya manusia itu hanya sedikit diberikan pengetahuan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.